Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, kita lanjutkan kisahnya Saridin di bagian kelima ini. Setelah lolos dari kejaran Sunan Kudus beserta santrinya dan warga yang membantu, Mbah Saridin dengan putus asa pun pergi. Rupanya hal yang dialaminya diketahui Sunan Kalijaga. Wali yang bijak ini lalu menasehati Saridin untuk sabar sekalipun perbuatannya tadi dilakukan tanpa maksud menyombongkan diri. Sikap Sunan Kudus juga dijelaskan oleh Sunan Kalijaga sebagai sikap yang wajar seorang manusia biasa yang merasa malu jika dipermalukan di depan orang lain di hadapan murid-muridnya. Setelah peristiwa itu Sunan Kalijaga menyuruh Saridin mengasingkan diri untuk lebih dalam mengenal Allah Ta'ala serta menjalani latihan-latihan rohani untuk menyatu dengannya. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan, dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera. Ada yang mengatakan daerah kerajaan di Palembang, yang belum masuk dalam kekuasaan kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut, dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Beliau mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini, yang Paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin, seru sang raja. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan beliau juga membantu memberantas pemberontak di sana dan dinikahkan dengan putri dari Pati Palembang yang bernama Rohayati sebagai hadiah. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam. Beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin, konon kabarnya Saridin melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Hingga beliau mendapatkan gelar Syekh. Sekian dulu kisah ini dan kita sambung di bagian ke-6 selanjutnya. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.